Di sebuah desa kecil bernama Jilan yang terletak di wilayah Persia, tersembunyi sebuah kisah agung tentang kelahiran seorang wali besar. Pada malam pertama bulan Ramadan tahun 470 Hijriah, lahirlah seorang bayi yang kelak akan dikenal sebagai Sultanul Aulia, Raja para Wali. Ia adalah Abdul Qadir, putra dari Abu Sholih Musa Janki dan Fatimah. Nasabnya pun sampai ke Rasulullah SAW. Sejak dalam kandungan, Abdul Qadir telah menunjukkan tanda-tanda keistimewaan. Ibunya bercerita bahwa ia tidak pernah merasa terbebani selama mengandungnya, dan saat lahir, Abdul Qadir telah menunjukkan perilaku yang tidak lazim. Bayi ini menolak untuk menyusu di siang hari selama bulan Ramadan, seolah-olah ia ikut berpuasa bersama umat muslim lainnya. Masa kecil Abdul Qadir pun dipenuhi dengan keajaiban. Ia lebih suka menyendiri dan beribadah daripada bermain dengan teman-temannya. Ia tekun mempelajari Al-Quran dan ilmu agama, menunjukkan kecerdasan dan ketekunan yang luar biasa. Orang-orang di sekitarnya mulai menyadari bahwa anak ini bukanlah anak biasa. Cahaya keimanan dan kewalian telah terpancar dari dirinya sejak kecil. Kisah kelahiran dan masa kecilnya adalah awal mula dari perjalanan seorang wali besar yang akan memberikan pengaruh besar bagi dunia Islam. Namun, keajaiban-keajaiban ini hanyalah permulaan. Perjalanan panjang dan penuh ujian telah menanti Abdul Qadir. Dari padang pasir yang tandus hingga ke kota-kota ilmu, dari ujian batin hingga cobaan dunia, semua akan membentuknya menjadi wali yang agung. Setelah tumbuh menjadi pemuda yang penuh keimanan dan kebijaksanaan, Abdul Qadir merasa panggilan dalam hatinya untuk mencari ilmu yang lebih luas. Ia sadar bahwa Baghdad adalah pusat keilmuan Islam pada masanya, tempat para ulama besar berkumpul dan mengajarkan ilmu syariat dan tasawuf. Pada suatu pagi yang penuh haru, ia berpamitan kepada ibunya, Fatimah. Dengan mata berkaca-kaca, ibunya berkata, "Wahai anakku, pergilah menuntut ilmu, jadilah orang yang bermanfaat bagi umat. Tetapi ingatlah selalu untuk jujur dalam segala keadaan." Dengan tekad bulat, Abdul Qadir memulai perjalanan panjangnya melintasi padang pasir. Ia hanya membawa bekal secukupnya dan nasihat ibunya sebagai pedoman. Di tengah perjalanan, ujian pertama datang. Ia dihadang oleh sekelompok perampok yang menggeledah seluruh kafilah yang ia tumpangi. Seorang pemimpin perampok bertanya, "Anak muda, apa yang kau bawa?" Dengan jujur, Abdul Qadir menjawab, "Aku membawa 40 dinar yang disimpan di jahitan bajuku." Para perampok terkejut. Biasanya, orang yang mereka rampok akan berusaha berbohong untuk menyembunyikan hartanya. Pemimpin mereka bertanya, "Mengapa kau mengakuinya?" Abdul Qadir menjawab, "Ibuku berpesan agar aku selalu berkata jujur, dan aku tidak akan mengingkari pesan beliau." Mendengar jawaban itu, pemimpin perampok tersentuh. Hatinya bergetar melihat ketulusan pemuda ini. Dengan penuh penyesalan, ia berkata, "Sungguh, anak muda ini lebih baik dari kita. Jika seorang pemuda bisa begitu teguh dalam kejujuran, mengapa kita menghabiskan hidup dalam keburukan?" Dengan izin Allah, kejadian ini menjadi titik balik bagi para perampok tersebut. Banyak di antara mereka bertobat dan meninggalkan kehidupan kejahatan. Abdul Qadir melanjutkan perjalanannya menuju Baghdad, tempat di mana ilmunya akan berkembang, dan dirinya akan menjadi seorang wali besar yang dikenang sepanjang zaman. Setelah menempuh perjalanan panjang, Abdul Qadir akhirnya tiba di gerbang megah kota Baghdad. Kota ini bukan hanya pusat pemerintahan, tapi juga pusat keilmuan Islam. Ia melihat para ulama besar, para pelajar dari berbagai negeri, dan para sufi yang hidup dalam kezuhudan. Namun, di balik kemegahan kota ini, ada tantangan besar yang menantinya. Ia datang dengan tekad menuntut ilmu, tapi hidup di Baghdad tidaklah mudah. Ia kehabisan bekal dan tak memiliki tempat tinggal. Malam-malamnya ia habiskan di masjid atau di tempat-tempat sunyi
terkadang kelaparan hingga hanya memakan dedaunan. Meskipun begitu, semangatnya tak pernah padam. Ia menghadiri majelis ilmu para ulama besar, berguru kepada Syekh Abu Sa'id Al-Mukharrami dalam ilmu fikih, Syekh Abu Bakr bin Al-Muzaffar dalam ilmu hadis, serta para ulama lainnya. Hari-harinya diisi dengan belajar, berdiskusi, dan beribadah dengan penuh ketekunan. Di suatu hari, ketika sedang berada di sebuah masjid, ia mendengar suara lantang seorang ulama yang menyampaikan ilmu dengan penuh hikmah dan kewibawaan. Itu adalah Syekh Hamad Ad-Dabbas, seorang sufi besar Baghdad. Hatinya tergerak dan ia pun mendekat, duduk dengan penuh hormat, menyerap setiap kata yang disampaikan. "Wahai anak muda," kata Syekh Hamad sambil menatap Abdul Qadir, "jika engkau ingin menempuh jalan para wali, maka bersihkanlah hatimu dari selain Allah. Dunia ini penuh dengan tipu daya. Hanya mereka yang ikhlas dan bersabar yang akan sampai ke puncak hakikat." Kata-kata itu menusuk ke dalam sanubari Abdul Qadir. Sejak saat itu, ia tak hanya mendalami ilmu fikih dan hadis, tetapi juga memasuki jalan tasawuf dengan penuh keikhlasan. Malam-malamnya ia habiskan dalam ibadah dan riyadhah, menahan lapar, menekan hawa nafsu, dan memperkuat jiwanya. Keteguhan dan kesabarannya diuji, tapi ia tetap bertahan. Hingga suatu hari, para ulama dan masyarakat mulai melihat cahaya keilmuan dan ketakwaan terpancar dari dirinya. Pada suatu hari, ketika Abdul Qadir sedang duduk, Syekh Hamad menghampirinya, lalu berkata, "Wahai pemuda, engkau akan menjadi cahaya zamanmu. Sucikan hatimu, sabarlah dalam perjuanganmu, dan Allah akan meninggikan derajatmu." Hari-hari berlalu, Syekh Abdul Qadir kini menjadi murid utama Syekh Hamad Ad-Dabbas. Beliau tak hanya belajar ilmu syariat, tapi juga ilmu hakikat, adab, dan kedalaman jiwa. Dalam diamnya tersimpan semangat membara. Dalam sujudnya ada rahasia tangisan cinta kepada Allah. Hatinya seperti cermin yang bening, memantulkan cahaya para ulama terdahulu. Suatu hari, Syekh Hamad berkata kepada para murid, "Di antara kalian ada yang akan menjadi pemimpin para wali, dan itu adalah Abdul Qadir." Para murid terkejut, tapi tak ada rasa iri, karena mereka tahu pemuda ini berbeda. Wibawanya makin terasa, ucapannya didengar, dan orang-orang mulai datang untuk sekadar duduk di dekatnya. Namun Syekh Abdul Qadir tak berubah. Ia tetap merendah, tetap bersih hatinya, dan tetap menjadikan malam sebagai tempat bertemu Rabb-Nya. Dari sini, cahaya keilmuannya mulai menyinari Baghdad. Tapi ini baru permulaan. Bagaimana Syekh Abdul Qadir menjadi cahaya bagi umat setelah bertahun-tahun menuntut ilmu, menghafal ribuan hadits, menguasai ilmu fikih, tafsir, dan berbagai cabang ilmu syariat lainnya? Syekh Abdul Qadir merasa bahwa ilmu saja belum cukup. Ia ingin memperdalam hubungannya dengan Allah dan menguatkan jiwanya. Sekitar tahun 1110 Masehi, saat usianya 23 tahun, beliau memutuskan untuk mengasingkan diri dari keramaian Baghdad. Beliau memasuki masa uzlah, hidup menyendiri untuk mendekatkan diri kepada Allah dan membersihkan hatinya dari urusan dunia. Uzlah ini berlangsung selama 25 tahun. Beliau tinggal di berbagai tempat yang sunyi seperti gurun, reruntuhan bangunan, hingga tepi sungai Tigris. Dalam keadaan serba kekurangan, beliau tetap bertahan. Kadang tidak ada makanan selain dedaunan atau air hujan. Tidak ada tempat tinggal tetap, hanya tanah dan langit yang menjadi saksi perjuangannya. Beliau mengisi hari-harinya dengan ibadah, zikir, dan muhasabah. Dalam kesendirian itulah jiwa beliau dibentuk menjadi kuat. Hatinya semakin bersih dan kecintaannya kepada Allah semakin dalam. Uzlah ini bukan sekadar menghindar dari dunia, tapi merupakan proses pembentukan diri untuk menjadi seorang pembimbing umat. Sebuah perjalanan yang mempersiapkan beliau menghadapi amanah besar di masa depan.
Di tengah kesunyian dan kefakiran yang menyelimuti hari-harinya, Allah mulai menunjukkan karunia-Nya kepada Syekh Abdul Qadir. Keajaiban demi keajaiban mulai terlihat, hatinya menjadi lapang, jiwanya semakin kuat, dan cahaya ilmu serta hikmah memancar dari lisannya. Diriwayatkan, suatu malam saat beliau sedang bermunajat, terdengar suara tanpa rupa yang membimbingnya menjadi cahaya dalam gelapnya uzlah. Ia mulai diberi kemampuan mengenali hati manusia, merasakan bisikan jiwa, dan memahami perkara-perkara gaib yang tidak dimiliki oleh manusia biasa. Suatu ketika, binatang-binatang liar pun tunduk di hadapannya. Bahkan makhluk-makhluk halus pun hormat kepadanya karena ketulusan ibadahnya. Diceritakan pula, saat beliau sangat lapar hingga hampir pingsan, datanglah seseorang misterius membawakan makanan, lalu menghilang tanpa jejak. Sebuah pertolongan dari Allah yang datang tepat waktu. Namun beliau tidak pernah sombong. Semua itu disandarkan hanya kepada Allah semata. Bagi beliau, uzlah bukan tempat untuk mencari kehebatan, tapi tempat untuk menyucikan diri dan mendekat pada Ilahi. Inilah awal dari cahaya kewalian yang bersinar dari sosok Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Setelah bertahun-tahun dalam uzlah, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani diuji dengan godaan paling besar. Di tengah malam yang sunyi, saat dunia terlelap dalam gelap, Syekh Abdul Qadir tengah khusyuk bermunajat di reruntuhan bangunan tua. Ia sendiri, tapi hatinya bersama Allah. Tiba-tiba, cahaya menyilaukan muncul di langit, dan terdengar suara lantang menggema, "Wahai Abdul Qadir, aku Tuhanmu. Karena ibadahmu yang tekun dan zuhudmu yang luar biasa, kini segala yang haram telah kuhalalkan untukmu." Namun beliau tidak tergoda. Dengan tenang ia berkata, "Menjauhlah, wahai musuh Allah." Cahaya itu pun padam, dan tampaklah sosok asli dari suara tersebut, iblis. Dengan murka ia menggeram, "Aku telah berhasil menyesatkan 70 orang wali sebelummu, termasuk Paulus, murid Nabi Isa. Tapi kau menghancurkan tipu dayaku hanya dengan satu kalimat." Syekh Abdul Qadir menjawab dengan tegas, "Itu bukan karena kehebatanku, tapi karena karunia Allah yang menjagaku dengan cahaya ilmu syariat." Godaan itu gagal total. Dari peristiwa ini, kita belajar betapa pentingnya ilmu dan keteguhan hati dalam meniti jalan menuju Allah. Setelah 25 tahun menjalani uzlah, hidup dalam kesunyian, menahan lapar, bermunajat di tengah reruntuhan dan padang pasir, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani kembali ke kota Baghdad. Ia tidak datang dengan keramaian, tidak pula membawa gelar kehormatan atau rombongan pengikut. Yang menyertainya hanyalah cahaya ketakwaan dan kedalaman ilmu yang telah ditempa dalam kesendirian. Dulu, ia meninggalkan Baghdad sebagai pemuda pencari kebenaran. Kini, ia kembali sebagai pribadi yang telah matang secara ruhani dan ilmiah. Jiwanya kuat, hatinya bersih, dan lisannya penuh hikmah. Awalnya, tak banyak yang mengenalnya. Namun orang-orang mulai merasakan sesuatu yang berbeda. Sikapnya yang tenang, tatapannya yang dalam, dan tutur katanya yang lembut, membuat siapapun merasa damai berada di dekatnya. Ia tak langsung berdiri di mimbar. Beliau memulai dengan mengajar secara sederhana, membimbing orang-orang yang haus akan ilmu dan petunjuk. Hari demi hari, majelisnya pun mulai dikenal. Ulama, fakir miskin, pedagang, hingga pejabat, semua mulai berdatangan. Bukan karena beliau mencari ketenaran, tapi karena kehadirannya membawa cahaya bagi yang gelap dan kesejukan bagi yang resah. Inilah awal dari babak baru dalam hidup Syekh Abdul Qadir. Sebelum Allah menampakkan tanda-tanda kewaliannya kepada dunia, hari-hari berlalu sejak Syekh Abdul Qadir kembali ke Baghdad. Majelis ilmunya makin ramai. Dari pelosok kota, orang-orang datang ingin mendengar hikmah dari lisannya yang lembut. Sampai suatu hari,
di tengah majelis yang dipenuhi ratusan orang, terjadi sebuah peristiwa yang membuat nama beliau bergema ke seluruh penjuru negeri. Seekor burung tiba-tiba jatuh dari langit, mati tepat di depan beliau. Orang-orang terkejut, namun Syekh Abdul Qadir tetap tenang. Beliau mengangkat burung itu, menatapnya sejenak, lalu berkata dengan penuh keyakinan, "Hidup kembalilah dengan izin Allah." Seketika, burung itu terbang, hidup seperti sedia kala. Suasana majelis berubah menjadi tangis haru dan takbir. Bukan karena beliau ingin menunjukkan kehebatan pribadi, tapi karena Allah sedang memperlihatkan cahaya walinya di hadapan umat. Karomah ini disebutkan dalam kitab Qala'id al-Jawahir, karya Syekh Ibnul Mubarak, dan menjadi salah satu bukti nyata kedekatan beliau dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah awal dari karomah-karomah luar biasa Syekh Abdul Qadir Al-Jailani yang akan terus mewarnai hidupnya. Setelah karomah burung yang dihidupkan kembali menyebar luas, nama Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mulai menggema hingga ke pelosok negeri. Orang-orang tak hanya datang untuk mendengar ilmunya, tapi juga untuk menyaksikan ketenangan batin dan kewibawaannya yang tak biasa. Namun Syekh Abdul Qadir tetap rendah hati. Beliau terus mengajar, menasihati dengan hikmah, dan membimbing umat dengan penuh kasih sayang. Dalam salah satu majelisnya, beliau pernah berkata, "Siapa yang ikhlas dalam ibadah dan jujur dalam lisan, niscaya Allah akan angkat derajatnya." Ucapan-ucapannya bukan hanya kata-kata, tapi buah dari pengalaman ruhani yang dalam. Hari demi hari berlalu, dan karomah-karomah lain mulai tampak. Seperti mengetahui isi hati muridnya, atau memberi jawaban atas persoalan yang bahkan belum sempat diutarakan. Sebagian orang menangis tersungkur, merasa tersentuh, dan terbuka tabir hati mereka. Sementara yang lain datang hanya ingin menguji beliau. Suatu hari, datanglah seorang ulama besar Baghdad berniat menguji pemahaman dan kedalaman ilmu Syekh. Namun Syekh Abdul Qadir menjawab dengan tenang, disertai dalil dari Al-Quran, hadits, dan penjelasan para ulama salaf. Ulama itu pun terdiam, lalu berkata di hadapan banyak orang, "Ilmu dan hikmah telah dikumpulkan dalam diri Syekh ini." Sejak saat itu, kedudukannya semakin kokoh. Majelisnya tak hanya dipenuhi oleh rakyat biasa, tapi juga oleh para ulama, hakim, bahkan penguasa. Inilah fase baru, di mana Syekh Abdul Qadir mulai dikenal bukan hanya sebagai guru, tapi sebagai rujukan umat. Sebuah tanggung jawab besar yang beliau emban dengan tawadu dan penuh amanah. Bagaimana Syekh Abdul Qadir menjaga keikhlasannya di tengah pujian dan ketenaran? Dan bagaimana Allah menyiapkan beliau untuk menjadi wali besar sepanjang zaman? Karomah demi karomah terus tampak dari diri Syekh Abdul Qadir. Kehadiran beliau di Baghdad bukan hanya menggugah para murid dan pencari ilmu, tapi juga mengguncang hati para ulama dan tokoh-tokoh besar kala itu. Setiap hari, ribuan orang dari berbagai penjuru Baghdad dan luar kota datang menghadiri majelis Syekh Abdul Qadir. Bukan hanya orang awam, tapi juga para ulama, hakim, fuqaha, hingga bangsawan dan pejabat. Ibnu Rajab dalam Zail Tabaqat Al-Hanabilah menyebutkan, majelis beliau dihadiri lebih dari 70.000 orang. Sampai ada yang duduk di atas pohon atau berdiri sepanjang majelis karena tak kebagian tempat. Dalam Qala'id Al-Jawahir juga disebutkan, orang-orang datang dari timur dan barat untuk menghadiri majelisnya. Melihat membludaknya jamaah, beliau pun membangun sebuah madrasah di Bab Al-Azaj, Baghdad. Madrasah itu kemudian dikenal sebagai Madrasah Qadiriyah. Namun tempat itu bukan sekadar ruang belajar. Di sanalah Syekh Abdul Qadir menyampaikan ilmu, mendidik murid-murid, dan menyebarkan ajaran tarekat Qadiriyah. Di sela kesibukan mengajar, beliau juga mulai menulis kitab. Karya-karyanya tidak hanya menyentuh akal, tapi juga hati, penuh hikmah, nasihat, dan penguatan ruhani.
Kitab Futuh Al-Ghaib dan Al-Fath Al-Rabbani adalah dua dari banyak karya beliau yang masih dibaca hingga hari ini. Ilmu beliau bukan hanya diajarkan langsung, tapi diwariskan lewat tulisan yang abadi lintas zaman. Inilah fase baru dalam hidup Syekh Abdul Qadir, seorang guru, mursyid, dan penulis besar yang mulai membangun warisan ilmiah untuk umat. Namun seiring semakin luasnya pengaruh beliau, tanggung jawab pun makin besar, dan Allah sedang menyiapkan beliau untuk maqam yang lebih tinggi. Nama Syekh Abdul Qadir Al-Jailani semakin harum. Ilmu dan keteladanannya menyinari Baghdad dan sekitarnya. Tak hanya sebagai guru dan mursyid, beliau menjadi pelita ruhani umat Islam, tempat kembali jiwa-jiwa yang haus hidayah. Dalam Qala'id Al-Jawahir, beliau digelari Sultanul Aulia, rajanya para wali. Gelar ini bukan sekadar sanjungan murid atau masyarakat awam, tapi juga pengakuan dari para wali dan ulama besar. Di antara mereka adalah Syekh Abu Sa'id Al-Mubarak bin Ali, gurunya sendiri, yang menyebutnya sebagai pewaris ilmu para nabi dan pemimpin para syalihin. Bahkan, banyak ulama besar menuturkan bahwa Allah telah membuka hijab maqam Syekh Abdul Qadir kepada para ahli makrifat, hingga mereka melihat kedudukan ruhani beliau di langit kewalian. Sebagian dari mereka diperlihatkan dalam mimpi atau kasyaf, bahwa para wali lain diperintahkan untuk datang kepada Syekh Abdul Qadir dan mengambil manfaat darinya. Tapi Syekh Abdul Qadir tak pernah membanggakan hal itu. Beliau justru semakin tunduk, bahkan berkata, "Aku hanyalah seorang fakir yang mengemis di pintu Tuhanku. Jika ada kebaikan padaku, maka itu semata karunia-Nya." Gelar itu datang bersama amanah yang berat. Ia bukan sekadar kemuliaan, tapi tanggung jawab langit yang beliau emban dengan penuh adab dan kerendahan hati. Namun sebagaimana para wali sebelumnya, masa tugas beliau di dunia juga akan segera usai. Apa pesan terakhir Sang Sultanul Aulia sebelum wafat? Apa wasiat ruhani yang ditinggalkannya untuk para murid dan umat Islam hingga hari ini? Pada tanggal 11 Rabiul Akhir tahun 561 Hijriah, langit Baghdad seperti diliputi kabut duka. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, Sang Sultanul Aulia, berpulang ke rahmatullah di usia sekitar 91 tahun. Beberapa hari sebelum wafatnya, beliau jatuh sakit. Meski fisiknya melemah, ruhnya tetap menyala. Dalam sakitnya, beliau terus berzikir, mengingat Allah, dan menasihati murid-muridnya dengan kata-kata penuh hikmah. Di antara kalimat terakhir yang beliau ucapkan adalah, "Kakiku ini berada di atas pundak seluruh wali Allah." Kalimat yang menjadi isyarat kuat akan makam ruhani beliau yang sangat tinggi di sisi Allah. Putranya, Syekh Abdul Wahab, meriwayatkan bahwa di hari-hari terakhir, wajah sang ayah bersinar, penuh ketenangan. Saat ruh beliau terangkat, suasana rumah pun dipenuhi cahaya dan haru. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani meninggalkan 4 orang istri dan 49 anak, 27 putra dan 22 putri. Di antara anak-anak beliau yang terkenal ialah Syekh Abdul Wahab, Syekh Abdul Razak, dan Syekh Musa, yang semuanya dikenal sebagai ulama dan mursyid yang melanjutkan perjuangan ayah mereka. Jenazah beliau dimandikan oleh keluarganya dan para murid terdekat, lalu disalatkan oleh ribuan orang. Dimakamkan di madrasahnya sendiri di Bab Al-Azaj, Baghdad, tempat beliau mengajar, berdakwah, dan menebar cahaya ilmu sepanjang hidup. Setelah wafatnya, makam Syekh Abdul Qadir Al-Jailani tak pernah sepi. Orang-orang datang dari seluruh penjuru dunia, menziarahi, memanjatkan doa, dan mengambil berkah dari warisan spiritual yang beliau tinggalkan. Meski raganya telah tiada, cahaya Syekh Abdul Qadir tetap hidup. Ilmunya diwariskan lewat murid-muridnya, tarekat Qadiriyah berkembang luas, dan cintanya kepada Allah menjadi inspirasi abadi bagi para pencari jalannya. Inilah akhir dari kisah kehidupan seorang kekasih Allah
Namun cintanya tak pernah berakhir di hati umat yang mencintainya.